Setiap manusia memiliki amalan dan perbuatannya sendiri selama hidupnya di dunia dan harus dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Jika timbangannya lebih banyak amal baik, maka surga adalah bagiannya, dan jika dia melakukan kejahatan, maka neraka adalah tempatnya. Namun, ada sosok yang didatangi Rasulullah di neraka dan ditarik masuk surga. Inilah penjelasan tentang sosok yang didatangi Nabi di neraka dan ditarik masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga sehat-sehat saja. Amin ya Rabb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk di hari kiamat. Pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri di hari kiamat, Rasulullah sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Beliau sibuk memohon kepada Allah untuk umatnya agar masuk ke dalam surga. Karena perhatiannya yang besar kepada umatnya, Rasulullah menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal ini untuk membela dan menyelamatkan umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah, doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah ditawari masuk surga dan syafaat. Namun, Rasulullah memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun, aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat Rasulullah tak hanya berlaku bagi orang bertakwa, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa. Namun, bukan berarti umatnya bebas melakukan hal maksiat. Orang yang ditarik dari neraka. Saat hari kiamat, Rasulullah selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya, datanglah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis, serta memikul beban di belakang mereka. Umat tersebut datang sambil berseru, "Wahai Muhammad!" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umatku!" Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama, hingga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah meminta kepada Allah agar bisa memberikan minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari Siraj. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung Siraj. Umat yang banyak amal baiknya akan berhasil melaluinya, namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah. Kemudian, Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umat yang memiliki iman sebiji kurma dan mempersilahkan mereka masuk surga. Itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka pertama kali. Lagi-lagi, Rasulullah bersujud dan menangis, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung, Allah pun mengabulkannya. Rasulullah lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Manusia yang hanya memiliki iman sebesar biji jagung pun adalah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka. Tidak cukup di situ. Rasulullah kembali memohon ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Saat itu, aku kembali bersujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, "Umatku,
Umatku, ya Rob. Allah kembali berfirman, temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi, maka aku masukkan ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, aku masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah kembali bersujud kepada Allah dan meminta menyelamatkan umatnya yang tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Dan Allah pun mengizinkannya. Itulah penjelasan mengenai sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka.